Halo, apa kabar Anda semua? Pasti banyak yang mikir gitu ya. Selama ini Bung Rocky Gerung tuh kritik sana, kritik sini tentang Indonesia. Dan orang pasti membayangkan Indonesia seperti apa sih yang dibayangkan oleh seorang Rocky Gerung itu. Nah ini mari kita obrolkan kali ini bersama dengan Bung Rocky Gerung lebih lebih kontemplatif lah ya. Dan lebih konsep atau kalau kalau dulu rumusan KUHP bilang lebih memberikan solusi. Bukan kritik terus gitu. Oke, nanti kita bahas itu, Bung Rocky. Ya, sering kita masuk di dalam momen-momen di mana kita mesti lakukan semacam evaluasi terhadap keadaan. Masalahnya adalah hari ini kita mau ukur berdasarkan ideal yang mana. Kan sebetulnya kalau kita ngomong ideal dari negeri ini ya kita pergi pada janji proklamasi. Kita pergi pada mukadimah Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia yang adil, makmur, gemar, ripal, jinawi, macam-macam itu yang kemudian dirumuskan sebagai keadilan dan kemakmuran tuh. Itu fungsi yang diwajibkan oleh konstitusi supaya dijalankan oleh pemerintah. Cerdaskan bangsamu, pelihara fakir miskin. Jadi perintah konstitusi sebenarnya jelas bahwa kita ingin Indonesia itu cerdas, satu poin. Kita ingin tidak ada kesenjangan di Indonesia. Itu hal yang normatif. Tetapi justru yang normatif itu gagal diwujudkan. Bahkan ketika seorang pemimpin justru datang dari kalangan rakyat biasa, itu dia bahkan nggak paham apa yang disebut penderitaan rakyat. Bung Karno paham betul penderitaan rakyat karena dia ada bersama-sama rakyat ketika revolusi kemerdekaan tuh. Pak Harto paham apa yang disebut rakyat karena dia juga ada di dalam barisan perintis kemerdekaan tuh. Tapi kemudian Pak Harto lupa bahwa kekuasaan itu seharusnya menghasilkan rasa damai, rasa aman. Tapi mungkin pada waktu itu, di era Pak Harto, beda dengan era Bung Karno yang menggelorakan semangat revolusi. Pak Harto tentu lebih teknokratis, melihat bahwa bangsa ini belum mampu untuk mandiri secara politik, karena itu sebaiknya ditahan dulu ambisi untuk membuat demokrasi. Padahal di awal pemerintahan Pak Harto itu awal 70-an itu ada kebebasan mimbar, ada kebebasan akademis, ada kebebasan pers, karena kita tahu rejim Soeharto di awal adalah rejim yang berupaya untuk membuat perbedaan dengan Orde Lama, kan itu disebut Orde Baru tuh. Jadi seluruh tema Orde Lama ditinggalkan, lu masuk pada era Orde Baru. Dan mungkin di 68, 69, 70 ada semacam kebebasan. Dan kemudian Pak Harto mulai mengendalikan politik dengan memasukkan militer dalam semua struktur pemerintahan. Gubernur nggak pernah dipilih, nggak ada yang dipilih, semua ditunjuk Pak Harto. Tetapi Pak Harto membuat Indonesia itu tidak sebut aja tidak politik identitas tuh, karena gubernur dari Jawa, orang Jawa ditaruh di Papua tuh, gubernur orang Manado ditaruh di Kendari itu. Jadi ada cross cutting idea sebetulnya, walaupun kita tahu itu pengendalian politik, tapi nggak ada yang disebut kedaerahan, daerahisme itu. Jadi sebetulnya Pak Harto juga mempersiapkan infrastruktur negara modern tanpa memasukkan di situ unsur-unsur SARA segala macam. Tapi di ujung pemerintahan Pak Harto semua itu berubah. Pak Harto kehilangan grip pada militer dan teknokrat, lalu berubahlah yang kita kemudian sebut reformasi. Tapi Presiden Soeharto meninggalkan sesuatu yang bagus, yaitu dimulainya pembangunan ekonomi itu dengan ongkos hak asasi manusia tentunya tuh. Dan itu tema di semua negara dunia ketiga pada waktu itu. Ada stabilitas, tetapi ada pertumbuhan ekonomi, tapi stabilitas politik dikendalikan. Pers dikendalikan, himpunan-himpunan profesi hanya boleh satu, nelayan berkumpul di satu organisasi HKTI, buruh hanya boleh FBSI, wartawan hanya boleh PWI. Jadi pengendalian itu yang kemudian pecah di era reformasi itu. Nah, kalau kita bayangkan dari era reformasi ke sekarang, justru yang terjadi adalah semacam pengkerdilan demokrasi. Jadi demokrasi bukannya bertumbuh, tapi sekedar menggemuk. Menggemuk artinya ya ada partai politik, ada kegiatan pemilu, ada kegiatan macam-macam dalam situasi politik, tapi tidak ada pertumbuhan nilai, tidak ada pertumbuhan yang kualitatif, etika politik runtuh. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi concern saya, tentu saya ingin kita hidupkan kembali janji kemerdekaan itu. Tetapi pada saat sekarang itu tidak dimungkinkan karena fasilitas untuk menghasilkan kembali Indonesia terhalang oleh
permainan politik yang sangat kotor itu. Dan kita melihat bahwa seringkali kemampuan bangsa ini untuk bercakap-cakap di dalam kesederhanaan justru dibikin rumit dengan kalkulasi macam-macam tuh. Jadi sebetulnya kita bikin refleksi hari ini dalam upaya untuk mengetuk sebetulnya sejarah, supaya sejarah kasih kita kunci untuk membuka kembali ruang yang ditutup oleh politik. Jadi kalau saya bikin dalam satu kalimat, demokrasi akhirnya dijajah oleh politik. Nah itu yang terjadi sekarang. Oke, nah jadi sebenarnya kalau Anda tetap membayangkan memang negara kita itu seperti ini ya, sekarang bentuknya tetap negara demokrasi gitu. Tapi pertanyaan orang itu kemudian kan tentu saja dasarnya seperti apa? Karena kita bicara soal, kalau itu nanti orang bicara soal undang-undang, soal amandemen undang-undang, soal tadi Anda menyinggung soal para founding parent kita sudah membayangkan negara seperti ini. Apakah Anda ingin masuk wilayah perdebatan itu, atau sebenarnya kita bisa tetap keluar dari perdebatan itu dan menghasilkan sebuah Indonesia yang ideal yang seperti dibayangkan oleh founding parent kita? Tentu yang kita inginkan, yang ideal itu dituntun berdasarkan etika politik. Itu pertama kali dulu. Nanti kemudian kita coba lihat mana yang sebetulnya bisa diperbaiki melalui undang-undang. Kan sekarang orang bicara tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Iya, itu karena kita marah pada keadaan, kita tiba-tiba mau balikkan semua seolah-olah itu cuma problem konstitusi kan. Padahal kalau kita konsisten, itu konstitusi awal kita juga itu sangat eksekutif heavy, sangat kekuasaan presiden itu sangat besar. Karena itu kita mulai memasukkan unsur-unsur hak asasi manusia, jaminan kebebasan. Yang kalau kita belajar sejarah konstitusi kita itu dirancang dengan satu ideal, itu ideal pemerintah yang kuat. Karena mungkin dianggap pada waktu itu keadaan dunia membutuhkan pemerintahan yang kuat. Dan kita masih ingat bahwa bahkan dalam perdebatan konstitusi ada yang menginginkan sistem kerajaan, balik pada sistem kerajaan. Ada yang menginginkan negara Islam tuh, ada yang mengidealkan Tenoheika itu, Supomo sendiri mengidealkan negara kekeluargaan seperti yang dibayangkan di Jepang itu. Tapi itu bagian yang kita catat aja, ada aspirasi. Waktu kita putuskan bahwa kita berkedaulatan rakyat, bukan berkedaulatan raja, bukan berkedaulatan negara, bukan berkedaulatan Tuhan, kita akhirnya tiba pada prinsip bahwa akhirnya demokrasi yang mesti dihidupkan. Jadi kalau kita baca konstitusi, intinya adalah kedaulatan rakyat tuh. Nah, sekarang ada problem. Kedaulatan rakyat itu tidak bisa dimandatkan pada partai. Lalu orang punya aspirasi. Kalau begitu, kembali pada sistem MPR. Karena MPR itu dianggap sebagai semacam perkumpulan dengan ide yang bagus, ada kesetiaan. Padahal kita tahu di zaman Pak Harto, bahkan di zaman Bung Karno, sistem MPR itu bubar, nggak ada gunanya. Karena begitu kekuasaan masuk, sistem MPR nggak bisa bekerja itu. Jadi kalau orang bilang balik ke Undang-Undang Dasar 45, saya setuju ide itu. Tapi kita mesti pastikan bahwa kita ada di dalam keadaan demokrasi sekarang yang tidak memungkinkan kita mengembalikan sistem MPR. Artinya kita balik pada Orde Baru, itu kan Orde Baru juga pakai sistem MPR. Tapi tentu ada pakar-pakar yang berupaya untuk melihat dengan cara lain. Bahwa sebaiknya kita balik dulu pada titik nol, Undang-Undang 45, naskah aslinya ada, lalu kita preteli ulang. Yang mana sebetulnya yang menyesatkan, yang mana yang masih bisa diteruskan. Jadi sebetulnya itu yang saya baca di publik. Tapi saya beranggapan bahwa kembali pada Undang-Undang 45 itu sekedar penyelesaian gampangan sebetulnya. Karena masalahnya bukan di undang-undang, tetapi demokrasi yang tidak bisa diucapkan melalui prinsip-prinsip kesetaraan, jaminan hak segala macam. Jadi kalau dibilang ada oligarki, ya memang oligarki kan ada di situ terus. Kalau balik ke sistem Undang-Undang 45, oligarki hilang, enggak. Oligarki juga akan bercokol di situ dengan menguasai MPR misalnya. Jadi tetap kita mesti pandang bahwa oligarki itu akan hidup terus. Yang bisa menghalangi oligarki adalah kesetiaan rakyat pada demokrasi kan. Kalau rakyat menolak money politics, oligarki dengan sendirinya berakhir. Kalau partai politik setuju pada 0%, oligarki nggak mungkin mencuri start itu di 20%. Jadi formula kembali pada Undang-Undang 45 itu kurang sempurna sebetulnya. Karena itu sekedar ya bikin kita gembira balik ke situ. Tapi itu nggak akan menyelesaikan soal. Nah yang kedua, dalam bayangan saya, ini negara yang terlalu besar tuh. Mungkin dibuat lebih sederhana itu sistem federal misalnya. Karena udah ada semacam konsensus bahwa ada otonomi daerah. Kalau ada otonomi daerah itu artinya kekuatan DPD harus dimaksimalkan tuh.
sebagai senator tuh, supaya mereka bisa bikin bill, bisa bikin undang-undang atas nama dirinya untuk kepentingan daerah tuh. Tapi sekarang terlihat bahwa DPD itu justru dikerdilkan kan. Jadi sebetulnya kalau sistem otonomi daerah itu dimaksimalkan, maka Indonesia harus berubah jadi negara federal, sama seperti Amerika. Tapi orang takut nanti kita pecah, enggak pecah. Ini cuma untuk menyatakan bahwa sistem itu bisa lebih luas kalau dibuat lebih tidak kaku kan. Negara kesatuan itu kan terlalu kaku tuh. Mestinya disebut negara persatuan, persatuan dari wilayah-wilayah kedaerahan yang memang di dalamnya ada potensi ekonomi, ada potensi kemajemukan. Jadi wacana kembali pada Undang-Undang 45 juga harus dibuka wacana untuk negara federal. Nah, kalau itu yang ditanyakan FNN melalui pertanyaan kritis Hersu, saya bayangin bahwa Indonesia sebetulnya bisa jadi satu persemakmuran di antara negara-negara bagian. Tapi nanti orang bilang, wah saudara Rocky Gerung mulai mengutak-ngutik sentimen kedaerahan. Bukan sentimen kedaerahan seperti masa lalu, tapi secara teknokratik negara ini terlalu besar untuk hidup secara berdampingan. Karena itu selalu ada perselisihan. Sekarang ada upaya untuk memekarkan Papua, udah terjadi itu dalam rangka membagi-bagi, mendistribusikan keadilan. Ya sekalian aja kan, buat diperbanyak aja negara-negara bagian ini kan. Jadi sebetulnya kalau prinsipnya adalah pengendalian, berapapun provinsi yang dibuat itu tetap pusat kendalikan tuh. Itu bohong aja kalau dianggap membagi-bagi rezeki itu. Jadi itu sebetulnya ya mungkin kita akan masuk lagi dalam pembicaraan menjelang pemilu nanti. Pentingnya ide tentang republik ini dibuat lebih luas lah, jangan kesatuan NKRI harga mati itu tuh apa saya nggak bisa mengerti itu. Ada orang yang ngotot NKRI harga mati itu. Kan NKRI itu sedang hidup, ngapain diharga matikan tuh kan? Soalnya nggak ada transaksi lagi di dalamnya. Jadi itu sebetulnya bagian yang agak mengganggu saya. Kata NKRI harga mati itu sungguh mengganggu logika tuh. Nah, ini memang ketika bicara soal federal itu, kemudian federal itu orang kemudian sensitif gitu. Kalau ada yang tanduknya berdiri lah, begitulah. Tapi mari kita duduk bareng-bareng dan kita mungkin belajar dari berbagai kasus negara-negara lain gitu. Ketika pilihan-pilihan sebagai negara kesatuan yang agak mirip dengan kita dan kemudian negara yang bersebut federal, kan sebenarnya goals dari semua itu bagaimana soal keadilan, soal kemakmuran, dan itu sebenarnya jadi problem kita semua selama ini kan. Ya, itu intinya, itu poin bagus tuh, Hersu, bahwa sebetulnya kan kita mau capai keadilan dan kemakmuran. Nah, kalau itu nggak bisa dicapai dengan NKRI harga mati, ya bikin negara federal kan, bikin persemakmuran itu. Supaya setiap daerah itu punya keunikan, lalu dia lakukan skala ekonominya memungkinkan ada comparative advantage dari wilayah dia ditukar tambah dengan yang lain. Tetapi kesetiaan kita pada yang disebut konstitusi kan nggak berubah kan. Ada satu konstitusi yang bagus dibuat di awal kemerdekaan, lalu kita ubah konstitusi itu supaya memasukkan dua hal, yaitu otonomi daerah yang sebetulnya intinya adalah negara federal dan jaminan hak asasi manusia. Jadi semua orang merasa bahwa oke, itu karena kami otonomi, maka kami bisa atur sendiri anggaran. Kan misalnya banyak provinsi yang betul-betul hanya tergantung pada pusat dan nggak bisa lakukan apa-apa karena udah ditetapkan ini bagian pendidikan, ini bagian urusan pemerintahan macam-macam. Padahal dia bisa gali juga sumber daya dia sendiri itu dengan itu kan menimbulkan, kalau negara federal kan menimbulkan persaingan yang positif kan. Negara yang sana merasa, waduh, ini Indonesia kita akan disebut sebagai bagian yang kurang bermutu. Nanti senator kita kalah dalam perdebatan. Lalu ada insentif untuk cari sumber kehidupan, bukan sekedar gali-gali batu bara. Kan dunia ke depan itu nggak lagi tergantung pada sumber daya alam. Nah, itu yang saya maksud, kecerdasan orang Indonesia ini bisa dimanfaatkan untuk menimbulkan harapan sebetulnya. Nah, kalau sekarang semua orang merasa ya setiap daerah itu tergantung pada ada tidaknya batu bara, ada tidaknya sawit. Kan akhirnya kita tergantung pada alam, padahal kita harusnya mulai berupaya untuk lakukan perubahan. Jadi kalau G20 kemarin bilang renewable energy itu dibutuhkan, itu kan slogan dari Indonesia aja. Sementara Indonesia nggak pernah serius untuk memikirkan renewable energy. Oke, Bung Rocky, kan Anda tadi menyebut soal soal otonomi daerah gitu ya.
Tapi gini, dalam belajar dari pengalaman kita sebelumnya banyak juga kritik terhadap otonomi daerah yang dianggap tidak berhasil mendatangkan juga kemakmuran dan keadilan. Bahkan kemudian muncul semacam raja-raja kecil di satu daerah gitu. Ini saya kira bagaimana Anda melihat persoalan ini? Otonomi daerah itu dikendalikan oleh partai politik yang dominan di situ sebetulnya. Kan disebut otonomi daerah pada dasarnya adalah hanya desentralisasi sebetulnya yang terjadi. Sementara operasi politik itu datang dari partai yang ada hierarkinya tuh. Jadi sebetulnya konsep otonomi daerah itu tidak paralel dengan sistem kepartaian yang hierarkis. Jadi kalau misalnya ada partai lokal misalnya yang mengendalikan otonomi daerah itu dalam bentuk negara federal, dan partai lokal ini kemudian punya mengirim wakilnya ke DPR, dan DPR menganggap oke, itu adalah wakil, tapi nggak negara kesatuan, bukan. Yang penting dia mampu untuk mengucapkan pendapat dari daerah. Nah itu nggak akan memungkinkan terjadinya raja-raja kecil di situ tuh, karena di antara mereka akan ada persaingan. Kalau sekarang raja kecil itu diasuh oleh partai politik di pusat sebetulnya, karena sistemnya kan tetap daerah harus punya akses pada partai politik karena dia akan menentukan perpolitikan di daerah itu tuh. Jadi nggak usah takut sebetulnya kalau misalnya itu menimbulkan raja kecil, karena harusnya dia tidak menghasilkan raja-raja kecil kalau tidak ada raja besar, kan itu masalahnya. Nah, ini saya kira ini perlu perdebatan panjang yang mengenai otonomi daerah. Tapi saya kira mestinya begini-begini. Ini kita duduk di atas meja dengan kepala yang dingin. Jangan kemudian dengan sentimen-sentimen dan belum itu sudah memberikan justifikasi atau bukan justifikasi, stigma gitu kepada gagasan-gagasan untuk membangun Indonesia yang lebih bermartabat, lebih punya keadilan dan lebih dirasakan manfaatnya buat semua kelompok, bukan hanya orang perorangan saja. Iya, stigma itu seringkali dianggap nanti Aceh merdeka, nanti Indonesia Timur merdeka, nanti Papua merdeka. Jadi ketakutan itu nggak bisa diuji. Padahal sebetulnya dengan ketakutan itu lalu ada pengendalian. Pengendalian itu membuat orang nggak bisa kreatif, karena setiap kali cemas keadaan itu. Pengendalian itu menyebabkan percakapan di antara etnis yang berbeda juga hati-hati. Nanti dianggap wah ini mengganggu etnis yang lain. Jadi konsep NKRI harga mati ini justru membuat kita cemas, masing-masing cemas. Nanti disebut tidak NKRI. Jadi itu sebetulnya, jadi poin-poin untuk mempercakapkan tadi itu ide bagus ya, kita percakapkan aja kan. Tapi jangan dengan kecemasan, karena itu harus dimulai dengan percakapan akademis. Tapi seringkali percakapan akademis itu justru ngundang menteri ini, menteri itu. Ya semua menteri pasti NKRI harga mati kan. Jadi biarkan universitas di Sulawesi Utara, di Nusa Tenggara Timur, punya ide di Papua, di Aceh, itu semua universitas ajukan konsepnya itu tanpa ada otorisasi dari partai politik. Lakukan secara mandiri, bikin seminar, nggak perlu undang menteri, nggak perlu undang gubernur. Itu betul-betul keinginan rakyat untuk melihat variasi dari sistem politik kita kan. Jadi kalau ada variasi itu mungkin dalam 1 tahun mulai terseleksi. Oh ini ide dasarnya adalah keadilan, ide utamanya adalah kemakmuran tuh. Lalu orang mulai paham. Kalau kita kejar keadilan dan kemakmuran, kenapa kita harus saling curiga tuh? Kan itu intinya. Kalau kita saling curiga, lalu kita berhenti untuk membayangkan keadilan dan kemakmuran yang justru bisa diproduksi dari wilayah-wilayah lokal kita. Oke, kan Anda dalam waktu, saya kira setahun belakangan ini Anda sangat luar biasa intensitas Anda pergi ke daerah-daerah. Menurut Anda apakah kita siap untuk mulai membicarakan soal ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh daerah tuh kan. Mereka bertanya hal yang sama dan mereka bilang kami siap. Dan kemarin saya di Sulawesi Tenggara, lalu saya ada di Kalimantan Timur, dan semua berpikir begitu. Kenapa identitas kita sebagai daerah itu menurut mereka itu hanya diukurkan berdasarkan jumlah uang yang datang dari Jakarta? Kenapa kami tidak dihargai untuk mengembangkan, misalnya di Kalimantan Timur ada prinsip bukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi Bhinneka Tunggal Suaka tuh. Demokrasi bisa diekspor kembali dari Kalimantan Timur. Mereka mengucapkan itu. Masyarakat adat juga di Kendari minggu lalu tuh mengundang saya dan bicara hal yang sama. Bahwa terlihat bahwa karena Kendari itu adalah pusat tambang nikel masa depan, lalu semua orang ingin jadi gubernur di situ dan mengabaikan kondisi lokal atau keinginan lokal, bahwa itu biar diolah sendiri oleh Kendari itu. Jadi ethnicity justru muncul karena dianggap bahwa sumber daya mereka itu diincar justru oleh orang lain.
oleh gubernur yang lain tuh yang bukan etnis Sulawesi Tenggara misalnya, Kendari, macam-macam di situ, Muna, Buton segala macam. Tapi kemudian nanti dianggap bahwa kok ini nggak setara ya, kan biarin aja orang lain. Iya itu betul, Pak Harto juga bikin begitu. Tapi sekarang motifnya adalah menguasai sumber daya alam di situ. Nah itu yang menimbulkan kecurigaan dari masyarakat lokal. Ya. Nah yang saya ikut kasih kritik adalah kalau masyarakat adat ingin lakukan semacam class action, itu langsung aja, nggak perlu bikin seminar yang ada menteri dalam negeri, seolah-olah perlu bantuan menteri dalam negeri. Loh, menteri dalam negeri itu adalah negara, negara itu nggak mungkin mengiyakan sesuatu yang bertentangan dengan NKRI harga mati. Jadi sekali lagi, sumbuhnya ada di daerah, tetapi pemantiknya, apinya itu ada di pusat, kan itu masalahnya tuh. Nah sekali lagi saya anggap bahwa biarkan masyarakat adat ini tumbuh dengan etikanya sendiri itu, dan jangan diganggu oleh birokrasi. Ya, saya kira kita mungkin nggak cukup waktu kalau untuk bicara seluruh gagasan Anda tentang bagaimana Indonesia yang Anda bayangkan. Tetapi seenggak-enggaknya diskusi kita ini bisa menjadi semacam pemantik lah kita untuk berbicara lebih serius tentang bangsa ini. Karena saya khawatir bangsa ini nanti seperti kita berputar-putar dalam labirin dan akhirnya kita nggak menemukan jalan keluar juga gitu, dan yang muncul adalah frustrasi. Ya, yang kita bicarakan tadi, saya dan Herso itu adalah kita bikin menara supaya kita bisa lihat di bawahnya itu. Labirin itu hanya bisa dilihat dari menara kalau kita melihat dari luarnya. Yeah. Okay. Jadi anggap aja ini teman-teman semua ini semacam Tor of reference untuk buka percakapan. Ya. Supaya pemilu ke depan itu nggak sekedar soal hitungan suara, ide tentang Indonesia bisa kita percakapkan ulang. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky, dan tetap salam 0%. Tetap 0%. Yes.